Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas kembali mengenai on-chain analysis. Mungkin lebih tepatnya ke update. Apa yang terjadi setelah Bitcoin pump dengan signifikan dalam kurun waktu seminggu ke belakang lah ya. Dimana kita tahu setelah tragedi FTX ya cukup lama Bitcoin stuck di daerah 15 sampai 17 ribuan ya. Naik turun sideways di situ. Nah, tetapi akhirnya dalam beberapa hari ke belakang tiba-tiba ada peningkatan yang signifikan. Nah, pertanyaannya siapa penyebabnya? Apakah para retailers, bandar, dan juga para miners mereka akumulasi secara spot? Atau jangan-jangan ini terjadi karena pembahasan ini kita nih ya, sesuai dengan pembahasan estimated leverage ratio kita yang kemarin, di mana mulai meningkat. Dan gue bilang ada possibility terjadi short squeeze. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas hal tersebut ya. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk, gua akan bahas dulu secara simpel apa itu on-chain analysis. Nah, jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency, ya. Kenapa khas dan spesifik? Karena bisa dibilang sifat dari blockchain itu sendiri, ya. Blockchain itu immutable, tidak bisa dioprek-oprek. Saat sudah terjadi transaksi, itu nggak bisa diganggu-gugat. Berbeda dengan sistem yang lain ya, contohnya kayak ledger yang nggak open ya, contohnya seperti perbankan. Nah, perbankan itu sama-sama ledger seperti blockchain technically ya. Tetapi blockchain itu dia terdecentralized dan open. Semua orang bisa lihat transaksinya secara real time. Nah, keuntungan dari sistem dari blockchain adalah dia menggunakan sistem yang terdesentralisasi sehingga lebih sulit untuk kena hack ya, bahkan bukan cuma lebih sulit, sangat sulit. Dan sampai sekarang belum ada satu komputer yang cukup computing powernya untuk menjebol minimal Bitcoin lah. Kalau beberapa yang lain sudah ada ya, tapi untuk Bitcoin sendiri sampai sekarang belum pernah kejebol. Maka dari itu datanya unik dan lebih valid menurut gua ya. Maka dari itu banyak yang melihatnya dan mencoba untuk menganalisanya ya. Nah, tetapi seperti yang kita tahu, kalau kita hanya lihat transaksi murni saja itu pusing ya, karena transaksinya sedetik untuk Bitcoin kayaknya 20-an ya. Tapi kalau untuk beberapa blockchain lain yang lebih cepat ya, seperti kayak Cardano, lalu apalagi kalau Solana dan lain-lain, itu terlalu banyak dalam sedetik ya. Kalau Solana kayaknya bisa sampai ekstrim itu ratusan ribu. Nah, otomatis kalau datanya sebanyak itu, kita manusia normal tidak bisa analisa dengan efektif. Maka dari itu banyak UI seperti CryptoQuant, lalu ada juga Glassnode dan lain-lain yang memvisualisasikan apa yang terjadi secara on-chain ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Gua harap lo sedikit kegambar lah seperti apa sih si on-chain analysis ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan kita akan masuk ke yang pertama dulu. Nah, yang pertama ini adalah ngomongin mengenai net flow ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah, Bang, kenapa net flow? Kenapa nggak bahas outflow aja atau inflow? Nah, jadi untuk menjawabnya kita langsung aja ke bawah, simpel banget penjelasannya. Karena net flow ini adalah selisih dari inflow ke outflow. Jadi inflow dikurangi outflow sama dengan net flow. Nah, dengan seperti ini kita bisa tahu pada satu hari tertentu ya, contoh misalkan pada tanggal 15 Januari atau tanggal 12 Januari, apakah lebih banyak inflow atau outflow gitu ya. Jadi langsung praktis lah itu dibandingkan kita bandingin outflow lalu dengan inflow. Jadi net flow itu langsung sudah selisihnya ya. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya itu seperti yang kita bisa lihat di sini, positive value mengindikasikan reserve is increasing. Nah, untuk spot ini menunjukkan bahwa increasing selling pressure. Jadi saat hijau di sini ya, biasanya kan kalau hijau bullish tuh. Nah, tetapi kalau untuk net flow, hijau ini nggak bagus alias selling pressure ya. Jadi sedikit counterintuitive ya. Kalau hijau itu biasanya bullish kalau untuk TA, tapi di sini hijau malah bearish ya. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya ada ya jadi otomatis kebalikannya ya. Apabila merah ini menunjukkan adalah buying power atau buying pressure. Nah, jadi kalau kita lihat di sini setelah FTX drop dengan signifikan, yang dilakukan oleh para bandar ya, ini berarti kan exchange ya. Net flow exchange berarti para bandar dan para retails mereka banyak melakukan akumulasi setelah tragedi FTX di sini di November awal ya. Jadi saat BTC dari angka 21.000 terjun payung ke angka 15 ribuan, kita bisa lihat di sini banyak dilakukan akumulasi oleh para retailers dan bandar ya.
Nah, tetapi setelah dia cukup lama sideways di sini, sepertinya mereka nggak terlalu banyak aktivitas ya. Nah, tetapi buat mereka yang sudah akumulasi di sini, ya otomatis ya dengan kenaikan seperti ini profitnya sudah lumayan ya. Jadi bisa dibilang para retailers dan bandar berhasil melakukan akumulasi saat kemarin BTC drop ke angka 15 ribuan ya. Mungkin salah satunya lu buat yang menonton DCWT kemungkinan besar sudah punya akumulasi di daerah 15 ribuan juga ya. Nah, ini data dari para bandar dan retailers. Nah, pertanyaannya sekarang apakah miner juga sama? Kita coba lihat ya. Untuk para miners ya ini lagi-lagi sama net flow secara rumusnya juga sama, inflow dikurangi outflow sama dengan net flow. Nah, dan otomatis kalau cara bacanya sama berarti ya kita langsung lihat aja lah ke si ininya ya. Kita langsung lihat ke datanya. Nah, jadi kita akan lihat dari awal November dulu ya. Dari awal November kita bisa lihat ada kemiripan ya dari para miner saat dia drop dengan signifikan. Saat BTC drop dari 21.000 ke angka 15 ribuan, kita bisa lihat banyak melakukan akumulasi walaupun lebih sedikit dibandingkan dengan para retailers dan bandar. Ya, mereka lebih banyak melakukan akumulasi mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 18 lah, cukup banyak, dan ada lanjutan lagi pada tanggal 23 yang cukup banyak ya secara volumenya. Nah, tetapi kalau para miners kita bisa lihat dia hanya banyak melakukan akumulasi itu pada tanggal 9, 10 dan uniknya baru kemarin di sini waktu drop pada tanggal 14 kemarin ya. Jadi cukup unik ya untuk miners. Tapi intinya di awal-awal saat Bitcoin drop dengan signifikan ke angka 15 ribuan, mereka sama-sama melakukan akumulasi ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini yang ada sedikit perbedaan adalah di data yang baru-baru ya alias kemarin nih. Kalau kita lihat di sini para retailers dan bandar mereka sedikit melakukan inflow di sini ya. Berarti kemungkinan besar ini saling pressure. Dan di waktu bersamaan kita bisa di sini juga ada terjadi penurunan harga. Tapi kalau menurut gua pribadi sih ini lebih ke para retailers dan bandar melihat TA bahwa BTC memang sudah cukup overbought ya. Jadi mereka sedikit TP. Nah, tapi uniknya kalau para miners di sini malah banyak outflow ya. Jadi di sini bisa dibilang para miners sedikit salah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa dibilang yang menyebabkan peningkatan ekstrim besarnya ini berarti bukan akumulasi spot ya. Karena kalau kita lihat dari tanggal ya awal Januari sampai sekarang ya, para miners dan retailer secara volume cenderung kecil ya. Nah, jadi kemungkinan besar yang menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan ini adalah dari leverage ya. Coba kita lihat apakah benar-benar terjadi short squeeze atau tidak. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke bagian itu, gua akan ini dulu ada sedikit pesan-pesan dari sponsor kita ya. Jadi sebelum kita masuk kita ada dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchanges. Nah, jadi buat lo yang mungkin masih baru, nggak tahu gimana cara pakainya, jangan takut ya, gua akan coba jelaskan dengan simple. Jadi Bitcoin Estimated Leverage Ratio ini adalah suatu rasio antara open interest yang dibagi dengan coin reserve. Ya, bahasa simpelnya ya, warna biru ini atau warna ungu ini menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai oleh para trader. Ya, salah satunya mungkin lo yang sedang buka posisi futures. Nah, mereka hitung semua ya. Lalu setelah itu ya diberikan secara visualnya seperti ini. Semakin dia tinggi, semakin dia membuat higher high dan higher low, itu menunjukkan bahwa semakin tinggi juga leverage yang dipakai oleh para users ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, cara pakainya seperti biasa ada dua ya. Yang pertama adalah kita bisa melihat kemungkinan terjadi short squeeze atau satu lagi long squeeze ya. Nah, untuk short squeeze kita ambil contohnya di sini ya, karena ini yang paling ekstrimnya, tapi biasanya nggak selalu se ekstrim ini ya.
Yang paling klasik adalah biasanya secara leverage mulai meningkat atau bisa juga sideways ya. Lalu tiba-tiba dia turun dengan cukup tajam dan di waktu bersamaan harga pun meningkat. Nah, ini terjadi namanya satu fenomena yang disebut sebagai short squeeze atau posisi short yang tertekan, tergencit ya. Aduh, gua lupa lah bahasa Indonesia spesifiknya apa ya. Tapi intinya adalah posisi shortnya banyak yang terkena likuidasi. Nah, seperti yang kita tahu, posisi short ini adalah suatu selling pressure ya. Semakin banyak posisi short di market, semakin banyak juga kemungkinan bahwa ya BTC atau aset tertentu bisa turun ya. Nah, itu otomatis juga akan meningkatkan si leverage. Nah, tetapi kalau harga misalkan mulai naik ya, kita ambil contoh misalkan si A. Si A punya posisi short misalkan di angka 9.000 di sini ya. Nah, lalu tiba-tiba harga mulai meningkat. Seperti yang kita tahu, buat lo yang punya posisi futures tahu ada namanya harga likuidasi ya. Nah, harga likuidasi ini akan otomatis kena apabila ya dia naik harganya kalau dia short ya. Kebayang si A misalkan punya posisi short di sini. Harga likuidasi dia misalkan kita ambil contoh di angka 9.300 di sini ya. Nah, harga mulai meningkat nih. Pas kena di sini si A kena likuidasi. Maka dari itu selling pressure berkurang. Saat dia berkurang, harga meningkat lagi. Nah, si B yang punya posisi sama di sini, misalkan harga liquid dia sebenarnya di 9.500, harusnya kan nggak kena tuh. Tapi karena si A kena likuidasi, maka harga meningkat lagi. Nah, ini efek domino dari short squeeze. Ya, jadi kebayang harusnya ya. Maka dari itu, kalau secara ekstrimnya seringkali terjadi seperti ini. Estimated leverage ratio turun dan harga meningkat dengan tajam. Ya. Jadi itu adalah short squeeze. Untuk long squeeze, otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Di sini singkat gua ya. Oh, bukan di sini. Di sini kayaknya. Bukan, ini short. Ini dia, long squeeze ya. Nah, untuk long squeeze, tinggal kita balikkan saja logikanya. Harga turun dan estimated leverage ratio turun bersamaan juga dengan mereka. Nah, indikatornya lagi-lagi sama ya. Mereka seringkali antara dia naik si estimated leverage ratio-nya atau dia sideways seperti di sini. Nah, tetapi saat harga turun, otomatis posisi long adalah buying pressure ya, kebalikan dari si short position. Nah, andaikan nih, satu orang punya posisi long, andaikan di harga sini nih, di harga 53.000. Nah, lalu harga sedikit naik, tahu-tahu mulai turun. Nah, ternyata kalau kita lihat misalkan si A ini punya posisi long dengan harga likuidasi di angka 49.000 misalkan, 49.500 lah tepatnya. Maka posisi long dia terkena liquid. Si B kena lagi dan seterusnya. Lagi-lagi sama seperti posisi short yang tadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah ya di sini terjadi short squeeze atau tidak? Dan jawabannya kita bisa lihat sendiri. Voila, terjadi short squeeze. Ya, sesuai dengan pembahasan kita di on-chain berapa lama lalu ya? Kayaknya sebulan ada deh ya. Jadi gue udah bilang waktu pembahasan terakhir itu gue udah bilang di sini cukup sideways nih, cukup lama sideways. Jangan-jangan ada kemungkinan terjadi short squeeze karena harga mulai meningkat di sini. Dan ternyata yang kita bisa lihat di sini benar-benar terjadi short squeeze ya. Kalau kita lihat di sini Bitcoin estimated leverage ratio-nya turun dengan lumayan tajam sampai nge-cross dengan si harganya dan harga meningkat juga dengan cukup tinggi. Jadi kita ketemu penyebabnya ya. Penyebabnya adalah posisi short yang terlalu over leverage. Nah, sekarang pertanyaannya apakah akan terjadi long squeeze juga atau tidak? Nah, ini jujurnya sedikit concerning ya, karena bisa dibilang secara TA cukup tinggi ya. Buat lo yang ngikutin DCWT tahu bahwa gue sudah bahas bahwa BTC ini sudah overbought selama 4 hari ke belakang ya. Nah, tetapi ya, yang satu bikin kita sedikit tenang adalah estimated leverage ratio-nya mulai turun. Jadi, probability untuk long squeeze harusnya ya, lagi-lagi gue bukan dukun, gue nggak bisa bilang pasti tidak akan terjadi, nggak juga ya, bisa saja terjadi, tapi cenderung lebih kecil dibandingkan short squeeze yang kemarin, gitu ya. Jadi tinggal kita lihat mungkin lebih ke TA-nya sekarang. Apakah Bitcoin bisa bertahan di atas dari 20.000 dan mungkin lebih penting lagi bisa nggak bertahan di atas dari bull support band dan juga bertahan di atas dari EMA 200. Nah, buat lo yang mungkin masih bingung, aduh itu apaan bang, gue nggak pernah dengar. Nah, makanya sering-sering nonton DCWT. Karena lagi-lagi on-chain analysis ini adalah bukan pengganti dari TA, tapi adalah suplemen tambahan untuk TA. Jadi TA kita lebih akurat gitu ya. Jadi buat lo yang belum nonton DCWT, monggo bisa ikuti, bisa nanti cek di YouTube channel kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin estimated leverage ratio ya. Dan bisa dibilang lagi-lagi ya, karena memang Bitcoin ini atau bisa dibilang cryptocurrency ini secara regulasi
regulasi leverage belum terlalu besar, jadi seringkali yang menyebabkan pergerakan yang cukup ekstrim adalah leverage, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke MVRV. Apakah kita sudah keluar dari daerah akumulasi atau belum? Oke, dan sekarang kita masuk ke MVRV ratio. Jadi apa itu MVRV ratio? MVRV ratio ini adalah suatu rasio antara coins market cap ke realized cap. Intinya apa? Intinya ini mengindikasikan apakah harga dari koin ini kan BTC otomatis ya. Apakah BTC ini sedang overvalued atau undervalued ya. Cara penggunaannya sangat mirip seperti RSI, tapi bukan cara ngitungnya sama kayak RSI ya, tapi cara penggunaannya sangat mirip. Jadi intinya, kalau dia tembus titik-titik merah ini, atau lebih tepatnya tembus 3,7, ini menunjukkan bahwa dia adalah kondisinya overbought atau overvalued. Sementara vice versanya, andaikan dia di bawah dari 1, ya, atau titik-titik hijau, itu menunjukkan bahwa dia sedang dalam keadaan undervalued, atau kalau bahasa RSI-nya adalah oversold. Ya. Nah, kalau kita lihat dari siklus kemarin, ini cukup akurat ya. Buat lo yang akumulasi saat di Maret 2020 saat COVID crash di sini ya, dan lo TP di beberapa kali titik dia kena di atas dari 3,7, lo harusnya sudah sangat profit ya. Karena kalau lo akumulasi saat dia di bawah dari 1 di sini ya, lo berarti akumulasi di angka sekitar 4.000 sampai 5.000 lah ya. Kita bulatkan ke 5.000 USD lah ya. Nah, kebayang lo akumulasi di 5.000, TP di angka waktu di sini kena di angka 40.000 yang pertama, yang kedua itu kena di sini. Sorry, ini kayaknya 4 kali ya. Yang kedua di sini di 46.000, yang ketiga sekali lagi di sini di 55.000 dan yang keempat di sekitar 57 kayaknya ya, 57 ribuan. Jadi kebayang 5 ribuan ke 57 ribuan ya, berarti ya 10x lah ya, not bad at all. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat sedikit berbeda kondisinya karena kita tahu kondisi market sekarang ya berantakan ya, cukup banyak kasus-kasus di kripto maupun juga secara makroeconomics ya. Maka dari itu kondisi akumulasi kita lebih panjang daripada sebelumnya ya. Nah, tetapi buat lo yang sudah akumulasi di daerah sini ya, saat dia masih dalam di bawah atau lebih tepatnya di bawah dari titik-titik hijau sini, berarti kan lo di daerah sini ya. Saat BTC di sekitar ya 21.000, 20.000 dan seterusnya. Untuk sekarang ya BEP lah kesannya ya. Dan buat lo yang akumulasi di daerah sini juga ya untung sedikit. Nah, buat lo yang akumulasi di bawah sini ya di angka 15 ribuan, ya profit luar biasa. Ya, jadi lagi-lagi for now masih cukup akurat ya, tinggal kita lihat apakah dia akan bertahan di atas dari titik-titik 1 atau tidak ya. Nah, otomatis ini juga harus dicampurkan dengan TA ya. Jadi buat lo yang pengen tahu lebih jelas detailnya, di mana saja tempat-tempat yang bagus untuk akumulasi secara spot atau maupun lo yang pengen buka posisi futures, bisa nonton DCWT kita yang kita update almost every day ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi buat lo yang sudah akumulasi di daerah akumulasi sini ya, di bawah dari titik-titik 1, congratulations. Rata-rata antara BEP atau sudah profit, terutama bagi yang lo sudah akumulasi di daerah 15 ribuan ya. Jadi overall seperti itu untuk on-chain analysis kita pada hari ini. Dan sekali lagi gue ingatkan, jangan over leverage, jangan pakai uang panas. Itu adalah dua aturan yang paling penting di investing ya, bukan cuma kripto sebenarnya, di semua lini lah kesannya. Karena kenapa? Kalau kita udah pakai uang panas, ujung-ujungnya ya nggak tahu kenapa, kena liquid lagi, kena cut loss lagi. Karena kenapa? Biasanya kita bukan pakai otak kalau udah kayak gitu. Kalau udah pakai uang panas, itu pakai hati, pakai perasaan. Karena kita mikirnya, aduh, ini uang panas nih, besok gua perlu buat bayar ini, buat bayar itu. Maka dari itu kita nggak ngikutin trading plan. Nah, kalau udah seperti itu, seringkali adalah awal dari kekacauan ya. Jadi bukan trading lagi, bukan investasi lagi, tapi lebih ke judi ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi ya, kalau lu pengen tahu lebih detailnya, gue sarankan untuk mengikuti DCWT. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.